puasa Ramadan kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, bisa-bisa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memasuki bulan Ramadan, kita punya ilmu, harus punya ilmu. Sebagaimana kita memasuki ibadah yang lain, kalau tanpa ilmu maka kita salah. Padahal Rasulullah SAW mengharuskan kepada kita dalam hal amal kebaikan itu harus sesuai dengan sunnahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan, amal ibadah, kemudian tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, yaitu celaka seseorang ketika dia berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali lapar dan dahaga. Jadi kecuali lapar dan dahaga. Maka supaya puasa kita tidak sia-sia, kita belajar tentang puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi puasa itu yang penting adalah pertama ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena intinya adalah diet. Sebagian ibu-ibu berpuasa karena diet. Tidak ada masalah, artinya boleh-boleh saja. Tapi dia tidak dapat pahala karena niatnya hanya menguruskan badan. Sedangkan kalau dia ingin berpahala, maka niatkan itu menjalankan perintah Allah. Jadi ibu-ibu yang misalnya dia puasanya sehari puasa, sehari tidak, niatkan puasa Daud. Adapun yang lain-lain ngikut, ingin kurus, ya, ingin sehat, itu ngikut, tidak ada masalah. Tapi paling inti adalah niat karena Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan bapak-bapak juga demikian. Niatkan puasa itu hanya menjalankan perintah Allah. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu yang kedua yang paling penting adalah yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Sunnah di sini maknanya petunjuk Rasul. Sunnah di sini adalah petunjuk Rasul. Percuma kita berpuasa niatnya ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Contoh misalnya, ada sebagian ketika berpuasa maka mengatakan saya tidak perlu sahur. Kenapa demikian? Karena kalau sahur tidak terlalu lapar. Sehingga kalau tidak sahur maka saya sangat lapar, pahalanya semakin besar. Benar nggak ini? Jadi tidak mau sahur. Kenapa alasannya? Alasannya kalau pakai sahur nanti kurang lapar. Tapi kalau tanpa sahur laparnya sangat-sangat berat. Sehingga kesulitan yang didapati dengan puasa ini semakin berat, maka pahalanya semakin besar. Jawabannya ini keliru. Karena puasa itu yang paling penting bukan karena laparnya atau bukan yang paling lapar adalah yang paling bagus. Tidak. Ini sama dengan orang yang beribadah, berzikir, kemudian dia kalau berzikir sesuai sunnah Rasul, kemudian hatinya tidak mantap. Tapi kalau ngarang-ngarang sendiri semakin mantap. Yang penting mantap. Tidak demikian dalam ibadah. Dalam beribadah ini yang penting sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang diterima setelah ikhlas karena Allah. Dan semua ibadah harus dua hal ini ditekankan. Bukankah ketika korban, orang berkorban dengan uang 1 miliar, boleh nggak? Langsung dikasihkan, dibagi-bagi orang miskin, kurban. Sah nggak itu? Jawabannya tidak sah, meskipun 1 miliar. Sementara orang yang di sebelahnya hanya 2 juta, beli kambing, disembelih, dikorbankan, dibagikan kepada kaum muslimin. Hanya 2 juta sah kalau sesuai dengan sunnah. Tapi 1 miliar tidak sah karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ada orang lagi menyembelih, dan ini terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah khutbah Idul Adha, beliau sempat menjelaskan tentang kapan sih mulai berkurban itu. Kapan mulai berkurban? Mulai disembelih itu kapan? Maka Rasulullah mengatakan kurban yang sah itu menyembelihnya setelah salat Idul Adha. Yang sebelumnya maka tidak sah. Maka ada Abu Burdah Ibnu Niyar. Abu Burdah Ibnu Niyar orangnya lugu. Dan orangnya semangat, cuman dengan semangat tidak cukup, akhirnya jatuh kepada kesalahan. Dia mengatakan ketika Rasulullah khutbah Idul Adha, wahai Rasulullah, dia berdiri, mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah menyembelih kurban saya sebelum saya hadir sholat Idul Adha. Karena saya tahu bahwasannya hari raya ini adalah hari makan dan minum. Makan-makan maksudnya, minum-minum, maksudnya minum yang halal ya. Nah, kemudian saya ingin bahwasanya kambing saya ini menjadi kambing yang pertama saya sembelih, lalu saya makan sebelum saya berangkat sholat. Nanti ketika selesai sholat, biar keluarga makan juga. Maka Rasulullah mengatakan, syatuka syatu lahmin. Kambingmu kambing sembelihan biasa, bukan kurban. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengulang lagi. Padahal semangatnya luar biasa, niatnya karena Allah, niatnya baik.
Tapi karena menyembelihnya tidak sesuai dengan waktu yang disunnahkan Rasulullah, yang ditetapkan Rasulullah, maka batal kurbannya. Maka dari itu juga puasa Ramadan kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, bisa-bisa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga.